Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi Allah yarhamu wa darajat firjana wa yudallina barakatuh sallallahu alaihi wa fi dilu wal akhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali bertemu dalam kajian mampir di Rabu malam Kamis, tak lain dan tak bukan untuk berbincang-bincang, mendiskusikan berbagai keilmuan yang merupakan bentuk upaya kita dalam menambah wawasan-wawasan tentang ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf yang nggak cuma dengan gaya dengar ceramah yang selama ini mungkin hanya komunikasi satu arah dan itu dampaknya tidak selalu maksimal, sehingga ada gaya-gaya lain untuk menimba ilmu, baik itu dengan 2 arah, 3 arah, 4 arah, yang pasti membincangkan sebuah ilmu agar semakin melekat. Nah, jadi seperti itu. Dan betapa banyak yang sudah kita serap nutrisi-nutrisi dari kajian mampir ini, sampai membuahkan sebuah kesimpulan kecil yang sering membincangkan tauhid saja kadang masih lupa dengan Tuhannya, apalagi tidak pernah sama sekali membincangkan ilmu tauhid. Sungguh lebih besar potensi abai dan lupa dengan Tuhannya. Sehingga sudah seharusnya kita mengistiqomahkan kajian demi kajian yang ada, kecuali hujan badai. Masih dengan Bisa online sebenarnya. bisa online. Bisa online. Iya. Alhamdulillah, di kajian kita sudah sampai di tema tentang kenabian, atau yang biasa dibahasakan dengan nubuah, atau kadang di LKS pakai T, nubuat, ya kan? Entah dapat dari mana itu jamaknya, atau mungkin tidak mau mensukunkan tak marbutoh. Bahasa Indonesianya sebenarnya. Oh, Nubuat. sudah diserap sebahasa Indonesia itu ternyata. Nubuat. Ya, nubuat, ilahiyat, nubuat, goibiyat, sam'iyat. Ditutup dengan pembahasan ketuhanan di pekan lalu tentang kisah Nabi Musa yang sakit gigi. Ya, diawali dengan sakit gigi, merintih kepada Tuhannya, mengadu kepada Tuhannya atas solusi untuk sakit gigi. Nah, diberilah wahyu untuk menggunakan salah satu dedaunan herbal untuk menyembuhkan daun sakit gigi tersebut. Tapi di episode sakit gigi yang kedua, beliau, Nabi Musa, memilih untuk langsung saja menggunakan resep yang sudah diberikan Tuhan, diberikan Allah SWT. Namun ternyata itu hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Yang kayak udah betul, ternyata itu masih salah. Sehingga masih ditegur untuk berdoalah, mengharaplah kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan inilah yang sering luput dari pengamalan kita pribadi sehari-hari. Seringkali kita mendewakan yang namanya asbab musabab tanpa memperdahulukan harapan besar kita kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan mengulang-ulang kajian atau membahas, mendiskusikan tema semacam ini, semakin menambah keimanan kita, kualitas iman dan takwa kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjut ke pembahasan al-mabahasus tsani atau al-faslus tsani fil anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam, tentang para nabi dan para rasul yang mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa terhaturkan untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Diawali dengan qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulul qadarin amin. Arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah mengutus para nabi, yang mana para nabi tersebut zawi memiliki sifat-sifat fatanah. Begitu pula dengan sidik, sidik, wat tabligh,
dan wal amanah. Ada 4 sifat yang pasti ada dan harus ada dan wajib ada pada para rasul. Ayyajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf, ayat takida annallaha arsala ilal mukallafin anbiya. Wajib atas setiap mukallaf untuk meyakini. Nah, dari sekian banyak kewajiban kita sebagai umat manusia, apalagi yang sudah mukallaf, nggak cuma sholat, nggak cuma zakat, nggak cuma puasa, nggak cuma haji dan umroh, tapi ada juga kewajiban yang bersifat keyakinan. Apa yang wajib kita yakini? Annallah arsala ilal mukallafin, bahwasanya Allah tuh betul-betul telah mengutus kepada kita para mukallaf ini anbiya. Harus yakin kita bahwasanya Allah itu mengutus para nabi mursalin, yang mana mereka memang diutus sesengaja itu. Memang ada nabi sosok yang bukan cuma manusia biasa, tapi dia nabi dan memang Allah beri tugas khusus risalah kepada para nabi-nabi tersebut. Jadi memang ada di dunia ini sosok yang sespesial itu, yang tidak cuma manusia saja. Dan selain kita meyakini bahwasanya ada nabi-nabi yang memang diutus, kita juga harus meyakini bahwasanya nabi yang diutus tersebut adalah mausufin, memang tersifati bisifatin arba'ah wajibah. Ada 4 yang disifati kepada para nabi-nabi yang telah diutus tersebut. Sehingga harus satu paket. Di satu sisi kita yakin ada nabi yang memang Allah spesialkan, Allah utus, dan satu paket dengan 4 fitur spesial yang dimiliki nabi tersebut. Harus spesial, harus tidak cuman pintar biasa, harus lebih dari manusia biasa. Sehingga wajibatin fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam, yang pasti ada pada 4 sifat ini pasti ada pada para nabi tersebut. Apa itu? Wahia al-fatonah bi fathil fa. Yang pertama daripada 4 sifat tersebut adalah fatonah. Nah, fatonah ini kalau masdar bentuk fa'alah mirip dengan karomah berarti. Ya, nggak asing ya dengan tema karomah akhir-akhir ini. Ya, ada yang kabur tuh ya. Alari. Sehingga dengar masdar seperti ini kita masih bernostalgia ke masdar bab sulasi mujarrad bab kelima, yaitu fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu husnan, ataupun karuma yakrumu karomatan. Ini berarti positif fatuna ya, fatuna yaftunu fatonatan bi fathil fa. Berarti ini masdar. Wasidku watablighu wal amanatu. Ini 4 sifat yang pasti ada pada para nabi. Oleh karena itu perlu kita rincikan fa ma'nal fatonati, makna daripada fatonah yang kita kenal dulu mungkin pas pelajaran SD, pintar, cerdas. Yang mana di sini diartikan juga seperti itu. Az-zaka, pintar, wal hazik sama Hadap, bukan gitu ya. hazku. Nah, ini apa masdarnya ini? Lebih tepatnya. Belum ngecek juga di kamus. Kalau nama sih yang udah pernah jadi nama hazik, tapi itu biasanya pakai alif, hazik. Ini kalau hazako yahziku sidkon hizik bisa jadi hizik. Ya kan? Pasti cerdas ya. Cuman enggak cuma cerdas, karena tadi kita menuntut kalau nabi itu harus beda dengan manusia biasa. Kasih tambahan. Nah, kita kasih bumbu yang lebih bihaitsu, sekiranya yakunu fihim kudroh, mereka itu ada pada mereka sebuah kemampuan ila ilzamil khusum. Nah, untuk ilzam ini kan mengharuskan atau memberikan sebuah keputusan yang mengharuskan al khusum, ada percekcokan yang awalnya cekcok ya karena cerdas. Itu beliau para nabi bisa memberikan kata-kata yang bisa menyederhanakan konflik atau menyelesaikan sebuah konflik. Ini tawaran makna pertama. Kalau tawaran makna kedua, ilzamil khusum, saya terbesit lebih ke arah menundukkan lawan bicara atau menundukkan lawan debat, sehingga ketika berdebat lawannya itu langsung oke, ampun ya, lebih mengarah ke sana. Menjinakkan. Wah,
Kuku kuku. Mungkin lebih tepatnya skakmat mungkin. Karena Iya. kan dibilang jinak, orang-orang kafir yang berdebat dengan Nabi juga tidak langsung jinak kan, malah minta nuntut yang lain. Oke, kalau begitu bulan turunkan, kan gitu kan. Masih ngeyel. Kayak misalnya udah hampir kalah nih debat, tiba-tiba bukan itu tema yang saya minta, tapi yang lain. Oh, itu pandai bersilat berarti. Wa muhajatihim, ataupun punya kemampuan untuk berargumen dengan para lawan. Itu pasti harus dong. Para nabi ini kan musuhnya banyak, dan serangan kadang diserang dengan dianggap nabi palsu, penyihir, penyampai cerita khurafat dan lain-lain. Sehingga perlu skill dalam mematahkan argumen ataupun tadi ikna atau ilzam untuk menundukkan hujah-hujah yang mungkin bukan hujah, hanya silat lidah saja. Iya. Wa ibtali da'awihim, dan membatalkan tuduhan-tuduhan daripada khusum tadi, orang-orang yang ingin mencekcoki para nabi, gampang membatalkan tuduhan-tuduhannya. Kamu bilang aku nabi palsu, nih aku ada wahyu. Kamu bilang aku tidak punya mukjizat, sini. Mana tongkatmu, keluarkan, dan lain-lain. Tapi ini yang berbau keilmuan ya. Kemudian, nah ini cuma segitu doang materi tentang fatonah, sehingga menyangkut caption yang udah dibahas. Mana tadi captionnya? Ya, Nabi adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Setuju? Setuju. Karena bukan Nabi manusia biasa, perlu punya sifat spesial yang ada 4 tadi. Ya, seperti itu. Kenapa Nabi pasti cerdas dan harus cerdas? Karena kalau Nabi kalau oon atau kalau jahil, semustahil itu. Masa dihujat kabur, ya kan? Masa Nabi kabur? Masa Nabi tidak sosialis, introvert, ya kan? Diajak debat, masa Nabi kabur? Nabi sosialis berarti. Jadi seperti itu. Kayak nggak bisa ya dibayangkan Nabi tapi jahil atau bodoh misalkan, atau tolol. Ya bukan, berarti belum bisa menjadi nabi. Bahkan oleh para ulama itu dikatakan dari 4 sifat nabi ataupun rasul ya lebih tepatnya. Dari 4 sifat rasul ini, yang paling utama adalah fatona. Yang paling utama adalah fatona. Makanya waktu itu kan di Indonesia pernah ada orang yang mengaku sebagai nabi, lalu berdebat dengan Kisah Akil Sirot, kalah ternyata. Ya jelas bukan nabi kan berarti. Masa nabi kalah debat? Siapa itu namanya, lupa saya. Ya, bukan dia Eden lah pokoknya. Selain dia Eden lebih siapa namanya? Ada apa? Musaddiq apa gitu namanya? Lupa saya. Ahmad Musaddiq ya namanya. Ya lupa saya. Kira-kira itulah namanya. Nah, termasuk juga orang yang biasa yang lazim ya diakui sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, maksudnya adalah Mirza Ghulam Ahmad ya, yang kemudian menjadi aliran dalam Islam. Kalau masih diakui Islam, ya, Ahmadiyah. Itu coba aja diajak diskusi, diajak berdebat. Ya kalau dia tidak bisa menjawab tantangan debat itu, tidak bisa meruntuhkan dakwah, tidak bisa berargumentasi, ya berarti jelas bukan nabi. Sesimpel itu. Jadi wajar dibanding aku nabi, mending aku Imam Mahdi, ya kan? Masih agak-agak tercapai sedikit gitu kan, agak mudah lah. Menipu umat gitu. Menipu umatnya lebih mudah. Sekalipun ya tetap ya sulit. Dah, jangan ngaku yang aneh-aneh ya. Jadilah diri sendiri. Cia. Nah, yang jelaskan juga kalau misalnya mengaku Imam Mahdi juga kita tinggal periksa tauhidnya gimana. Tanyakan 20 sifat wajib itulah. Kalau misalnya dia kesulitan menjawab, ya masa sekelas Imam Mahdi nggak bisa ilmu tauhid kan? Yang mana itu adalah usuluddin, agak aneh juga. Kalau pandai silat belum cukup. Hah? Jadi Imam Mahdi. Nggak bisa. Itu Kan Imam ngelawan bin Dajjal Mahdi. nanti.
Kemudian selain cerdas, selain fatonah, selain fatin, ya biasanya isim fa'ilnya pakai fatin gitu ya, makanya jadi nama orang fatin. Kemudian wa makna sidki, adapun makna daripada sidik. Seharusnya kalau biasa yang kita hafalkan di SD ya diawali dengan sidik dulu ya. Iya. Tapi karena ini ingin menyesuaikan nazom, arsalah anbiya zawi fatonah bisidki wa tablighul amanah, biar sama di ujungnya, sehingga mengharuskan fatonahnya diawalkan. Dan juga mungkin karena termasuk sifat yang paling utama sehingga taruh di depan. Sangat mantap sekali ya ini ulamanya. Nggak kritik sekarang. Aku menyerah. Wa mana sidki, adapun makna daripada sidki yang kadang diartikan benar, kadang diartikan jujur. Nah, ini maknanya lebih dekat yang kemana? Mutobat kotu khobarihim lil waki, kesesuaian kabar-kabar yang dibawakan oleh para nabi dan rasul itu lil waki dengan kenyataan. Berarti sirk itu kata sifat untuk khobarnya. Beda nanti al-haq. Nah, wadiduhu al-kizbu, lawan daripada sidik. Bentar. Tadi kesesuaian apa yang disampaikan oleh para nabi dengan kenyataan berarti selalu benar ya. Lebih ke arah benar. Dan tentunya juga jujur. Tak mungkin mereka berbohong. Berarti dua-duanya masih kena. Bisa diartikan benar, bisa diartikan jujur. Wadiduhu, adapun lawan daripada sifat sidik, yaitu al-kizbu. Sama, al-kizbu juga bisa mengandung dua makna. Ketika dilawankan dengan benar, maka itu menjadi salah. Kalau dilawan katakan dengan jujur, maka dusta. Jadi dua makna itu sangat erat. Tinggal disesuaikan dengan kalimatnya mana yang lebih cocok. Seluas itu kata sidik. Sekalipun kalau di tasawuf itu sidik lebih ke arah keseriusan. Sidik ma Allah. Nah, serius nggak sama Allah? Seserius apa dengan Allah SWT? Wa hadza huwa makna sidqi. Hadza huwa makna sidqi. Nah, ini maksud makna daripada asyriku, asyrik. Itu adalah yang seperti ini. Adapun wa amma makna al-haqqi. Nah, selain benar dengan bahasa sidik, khobar sodik, ya kan, wahyu yang pasti benar. Ada juga yang mirip, yaitu al-haq. Ya, sebagaimana doa para imam biasanya kan, arinal haqqo warzuqna tiba'ah dan lain-lain. Fahuwa mutobaqatul waqi'i lil khobari, yaitu kesesuaian kenyataan lil khobari terhadap kabar. Wadiduhu al-batil, lawan katanya batil. Nah, kalau yang hak itu familiarnya sering dijadikan kata sifat untuk wakinya, kenyataannya, kenyataan yang betul. Berarti kapan kenyataan itu bisa dianggap sebagai kenyataan yang betul? Kalau sesuai dengan khobar yang dibawakan oleh para nabi. Jadi yang mendapat kata sifat itu lebih ke wakinya. Kenyataan disebut hak kalau mutobik lil khobar. Beda dengan tadi sidik. Itu adalah kata sifat untuk khobarnya, khobar sodik. Khobar itu kapan dianggap sodik? Ya kalau sesuai dengan kenyataan. Wadiduhu al-batil. Berarti kalau al-haq kita katakan yang benar, kabar yang benar, atau kenyataan yang benar, maka lawan kata hak adalah batil, yang salah. Suatu kabar, suatu kenyataan bisa salah kalau tidak sesuai dengan kabar. Misalkan yang biasa disukai oleh para murid, yaitu kabar besok libur. Apakah besok libur itu hak atau batil? Maka disesuaikan. Ini sesuai tidak dengan kabar yang valid? Kalau kabarnya ternyata itu hanya cipta-ciptaan belaka, hadis palsu, ya berarti itu sesuatu yang batil. Itu kalau mau dianggap ke kenyataannya, kenyataan yang salah itu. Tapi kalau fokus ke khobarnya, itu khobar yang kazib. Khobarnya kazib, wakinya batil. Itu untuk sidik. Mungkin ada tambahan tentang sidik sebelum lanjut ke tablik. Dan beberapa hari yang lalu ada
apa searching perdebatannya Gus Wafi dengan Guru Gembul waktu itu tentang 3 sumber kebenaran dalam Islam dalam kitab Nawamil Anwar itu, yang mana salah satu di antaranya adalah ada khobar sodik al-mu'ayyad bil mu'jizat. Ternyata saya menemukan ada artikel seorang sejarawan bernama Muflih Solihin, sejarawan ini itu mengkritik apa yang disampaikan oleh Gus Wafi. Jadi katanya kalau khobar sodik yang sudah disampaikan oleh Nabi tidak perlu ada al-mu'ayyad bil mu'jizat. Dari Nabi kok, apalagi yang mau dibuktikan dengan diperkuat dengan mukjizat? Ini orang pasti tidak tahu agama. Dia mengira bahwa realitas yang dihadapi Nabi sesimpel itu. Padahal sebenarnya ucapan Nabi itu benar dan dukungan Allah langsung turun di sana sebagai mukjizat. Ibaratnya Nabi menyatakan bahwa beliau adalah seorang rasul. Apa buktinya bahwa ucapan itu benar? Allah kemudian membenarkan dengan memberikan satu peristiwa luar biasa atau di luar kebiasaan yang kita kenal sebagai mukjizat. Itu tujuannya sebenarnya. Ya kalau sekarang kita sebagai orang yang beriman, Nabi berkata demikian ya kita langsung percaya. Tapi realitas yang dihadapi oleh Nabi pada saat itu sangat kompleks sekali. Di antaranya adalah ada orang-orang kafir yang jelas-jelas pertama mengingkari kenabian beliau atau kerasulan beliau, lalu meminta bukti. Sudah dibuktikan dengan hujjah, sudah dibuktikan dengan dalil, sudah dibuktikan secara ilmiah, tapi mereka malah menuntut sesuatu yang tak ilmiah. Bahkan meminta sesuatu yang di luar kebiasaan, yang bagi mereka itu mustahil terjadi. Ya, kita tahu lah beberapa mukjizatnya Nabi itu. Di antaranya mungkin ya dalam contoh yang lebih dekat kita dengar mungkin ya menurunkan bulan itu misalnya. Itu kan secara kebiasaan, secara hukum adat kan mustahil terjadi. Tapi karena Allah itu membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul, maka ketika Nabi Muhammad itu disanksi atau tidak dipercaya oleh orang-orang, Allah langsung turun tangan. Seolah-olah dalam mukjizat itu Allah bilang, betul bahwa Muhammad itu adalah utusanku. Dengan adanya mukjizat, itu yang dimaksud dengan khobar sodik yang disampaikan oleh Nabi, kemudian ada al-mu'ayyad bil mukjizat seperti itu. Nah, ya saya agak juga. Oh ternyata ada yang mengkritik seperti itu. Dan mungkin sedikit tambahan Bayu. Dan ada lagi. Sebenarnya sidik ini sangat penting sekali karena berbahaya konsekuensinya kalau para nabi ataupun para rasul tidak punya sifat sidik. Sekali saja kita orang jujur nih, sekali saja kita berbohong, maka untuk kedepannya kita tak punya integritas, kita tidak dipercaya sama orang. Selama 28 tahun ini saya selalu jujur misalnya. Sekali tidak bohong, lalu ketahuan sama orang, maka omongan saya kedepannya sekalipun masih jujur, itu akan dicurigai sama orang. Misalnya, Nabi pernah berbohong nih sekali aja, lalu tiba-tiba mengatakan, bergembiralah kalian, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah sudah menjamin surga untuk kalian. Kan orang akan menjawab, ini beneran, serius, yakin, sumpah, demi apa? Kan begitu. Nah, tapi karena Nabi itu sudah orang yang jujur, Allah desain seperti itu, maka apapun yang diucapkan seharusnya bagi orang yang berakal sehat akan mudah diterima. Nah, tentu berbeda dengan yang orang-orang yang otaknya error atau hatinya error. Bahkan Nabi jauh-jauh hari sebelum sebelum diutus menjadi Rasul, beliau itu sudah viral di kotanya itu dijuluki Al-Amin. Sudah sangat viral sekali. Ya kira-kira ada orang Sambas sudah datang ke Singkawang, tanya kira-kira, di sini rumahnya orang yang dapat julukan Al-Amin itu di mana? Oh, Ustaz Taufik. Nah, kira-kira gitu. Orang tuh langsung udah tahu semua Al-Amin itu maksudnya gitu. Maksudnya Nabi Muhammad udah seviral itu. Tapi ketika mengaku saya seorang rasul, wah, langsung didustakan. Langsung orang itu tidak percaya sama beliau. Padahal itu sudah sejujur itu loh. Apalagi orang yang pernah berbohong satu kali. Makanya Nabi itu tidak mungkin berbohong dan memang tidak boleh berbohong. Karena nanti akan dicurigai omongannya. Satu, cerdas. Dua, sejujur itu harus jujur dan harus benar. Dua ya, tidak bisa dipisahkan ya jujur dan benar ini. Karena menggunakan diksi sidik. Beda kalau mungkin tadi pakai sidiki sohih, ya kan? Sohih, ntar dia betul dan sehat. Nah, itu kalau pakai sohih. Ini pakai sidik. Betul dan jujur. Benar dan jujur.
Kemudian perlu dihimbau ulang kalau lagi bahas 4 sifat Nabi dan Rasul ini, maka yang kita bayangkan setidak-tidaknya 25 Nabi yang kita selama ini hafalkan. Ya kan? Iya. Perdebatan lama, kita angkat kembali. Jadi biar kita terbayang, masa yang kebayangkan Nabi Muhammad terus? Ini Iya. lagi bahas banyak loh, bukan hanya Nabi Muhammad doang. Bahkan sampai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai lagu-lagu lainnya. Jadi perlu dibayangkan mereka itu semua sefatonah itu, sesidik itu, dan yang ketiga ini tabligh, yaitu apa makna tabligh? Yusollu ma umiru bi isolihi lil khalqi. Tabligh, oh, ada jamaah tabligh. Tabligh ini apakah sama dengan yang biasa kita kenal dengan jamaah tabligh? Sama-sama menyampaikan, sama, balagho yubalighu tablighot, menyampaikan, atau bahasa lainnya isol, menyampaikan ma'umiru, apa-apa yang telah diperintahkan kepada mereka, bi isolihi, yang memang untuk disampaikan, lil khalqi, untuk segala makhluk. Oh, segala makhluk. Mantap ya. Wa ma'nal amanah, sebelum ke amanah, tabligh ini berarti sifat yang pasti ada pada Nabi dan Rasul. Dari Nabi Rasul. Adam, Nabi plus Rasul maksudnya, tapi bukan Nabi doang. masih betul? Dari Nabi Adam sampai yang terakhir. Nanti yang ya tabligh loh. Ya kan? Yakin ila tabligh. Berarti dikecualikan tabligh. Ya, Rasul aja. Iya. Saya ulangi. Bahwasanya fatona, kemudian amanah, kemudian sidik itu sewajib itu, sepasti itu ada pada Rasul. Nah, adapun untuk sifat tabligh ini, yaitu menyampaikan apa yang telah diperintahkan untuk menyampaikan, ini hanya berlaku kepada para Rasul saja. Karena nanti dikecualikan oleh para Nabi, mereka tidak diwajibkan untuk menyampaikan apapun. Kecuali nanti sekedar ngaku Nabi aja boleh. Biar nanti dimuliakan, nggak disepelekan, dan lain-lain. Itu boleh loh. Nanti ada penyampaiannya. Sehingga tabligh, kita akan membayangkan bahwasanya dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, itu mereka mempunyai umat-umat yang telah tersampaikan risalah-risalah ke nabian dan kerasulannya. Nggak perlu dihitung ya, bukan adu banyak-banyakan umat. Yang pasti yang perlu diangkat adalah betapa beruntungnya kita itu menjadi objek tabligh daripada daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga berada di era umat Nabi Muhammad, potensi dapat syafaatnya insya Allah lebih besar sepede itu, dan menjadi sosok generasi yang diirikan oleh nabi-nabi, bahkan Nabi Musa, Nabi Isa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Jadi syukurlah nikmat ini dengan banyak membaca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Itu materi Isra Mi'raj besok. Jadi jangan Udah di spoiler ya. Wah, Perlu ada amplopnya nggak? langsung nomor rekening aja. NPWP. Udah nggak sampai 5 aja. Wah, tabligh. Ya, ada pun yang terakhir wa ma'nal amanah. Nah, kita sampai di sifat yang diakhirkan karena memang kebetulan dan betul bahwasanya sifat amanah ini sering diartikan ke tadi al-amin. Nah, agak mirip memang. Agak mirip, seakan-akan mengulang dua sifat yang sama. Amin, terpercaya, sidik juga, nih kok masih ada amanah ikut-ikutan. Ternyata al-amanah yang kita bayangkan jangan cuma amin doang. Amanah itu lagi-lagi bukan berasal dari amina ya'manu amnan, aman. Bukan berasal dari yang amanah-amanah khianat. Tapi amanah maksudnya adalah tadi aman, terjaga. Kalau aman berarti terjaga. Amanah yang kita maksud adalah ismatuhum. Waalaikumsalam. Ngucapin salam nggak sih? Kok Assalamualaikum. oh ada. Agak kasyaf. Jadi ismatuhum. Kalau udah ngomongin tentang sifat yang keempat ini, yang sering tersebar di kalangan telinga kita,
itu biasanya kita langsung terbesit, oh amanah, berarti tidak berkhianat. Atau mungkin udah sering dengar ceramah, alamatul munafik, tanda-tanda orang munafik, apabila dia diberi amanah akan berkhianat. Tapi dia membayangkan orang lain. Oh ya. Bukan dirinya sendiri. Harusnya takutnya dirinya sendiri. Karena sefamiliar itu diksi amanah di telinga kita, sehingga agak perlu agak sedikit diheboh-hebohkan nih sifat yang keempat. Amanah yang dimaksud bukan amanah yang lawan daripada berkhianat. Sekalipun secara bahasa amanah nih nanti lawannya juga khianah. Cuman bukan khianah yang kianat, bukan. Sehingga kita definisikan dengan utuh, biar kita mudah dalam memberikan justifikasi atau justifikasi. Yaitu amanah yang dimaksud adalah bahwasanya para nabi dan rasul semuanya itu pasti sosok yang amin atau beramanah. Dari segi mereka itu terjaga, sosok yang pasti terjaga. Terjaga dari apa? Baik zohiron wa batinan min muharramin, dari perkara yang diharamkan. Jadi tidak mungkin nabi-nabi yang ada dan rasul yang ada itu melakukan perbuatan haram. Bukan hanya tidak melakukan, mereka ini betul-betul terjaga oleh Allah SWT. Berarti memang dibelok-belokkan terus dari berbagai perkara-perkara yang haram. Au makruhin, bahkan dengan perkara makruh sekalipun. Nah, teori ini atau materi ini perlu penalaran, perlu loading dulu. Karena mungkin banyak hayalan-hayalan brutal kita tentang nabi dan rasul tuh mungkin bisa saja hilaf. Ya kan, bahasa manusia itu kan nabi yang manusia juga mungkin pernah hilaf. Cuma tadi kita sudah sejak awal menjadikan 4 sifat ini sebagai sifat yang pasti ada pada nabi dan rasul. Sehingga kita harus bisa berhusnuzon yang bukan fanatik buta. Jadi husnuzonnya nggak boleh husnuzon membabi buta, tapi harus ilmiah gitu ya. Sebagaimana nanti yang akan dijelaskan oleh kawan-kawan tentang beberapa kasus-kasus, misalkan kisah Nabi Adam atau kisah Nabi Musa, baik itu yang kayak loh, kok Nabi melakukan perkara yang kayak haram, kayak ya kan, apalagi ya dialog dengan Nabi Khidir dan lain-lain, kayak anak ada yang nyalahin Nabi Ibrahim. Banyak. Oh, Pak itu. Sehingga sangat layak kita menghafalkan definisi daripada amanah yang dimaksud di sini adalah ismatuhum. Bukan hanya tidak melakukan perkara makruh dan haram, tapi bahkan betul-betul Allah jaga. Ismah. Semaksum itu. Ya, bahasa yang lebih familiar biasanya maksum. Bihaitsu, sekiranya yastahilu ku'uhu minhum. Sangat mustahil sekali. Hal semacam makruh dan muharram itu terjadi kepada mereka-mereka para nabi dan rasul. Ayo, coba sebutkan apa kira-kira. Kemudian ditutup dengan loh, kok ini ada hamzah kotoknya? Ini wa'lam kayaknya. Wah, ini cetakan apa ini? Cetakan mula. Iya. Karena zauk saya nggak terima di situ ada hamzah kotok. Ini kayaknya hamzatul wasal. Wa'lam anna jami'a makila fi haqqir rusul. Ada helmnya enggak? Saya biasa nyebutnya itu helm. Kayak jadi ngasapa gitu. Enggak. Kalau Hamzah enggak ada, kalau Hamzah ada. Siapa tahu Hamzah ada. Hamzah enggak ada. Enggak masuk Ustaz. Jokes itu belum masuk. Oh, belum. Enggak idrok berarti. Enggak mahmum. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya jami'a makila, segala apa yang telah kita bahas, yang telah dikatakan tentang fi haqqir rusul, tentang haknya para rasul, harus ada 4 sifat tadi. Yuqalu, maka juga diterapkan, dikatakan pula fi haqqil anbiya, dalam konsep tentang haknya para nabi. Berarti 4-4-nya tuh harus ada para nabi juga. Kecuali illa tabligh wa diddahu. Berarti tabligh dan lawannya apa tabligh? Lawannya kitman ya. Nah, kenapa? Berarti nabi itu boleh
tidak menyampaikan apa yang telah diwahyukan padanya. Kenapa? Fa innahuma khossani birrusul. Sesungguhnya tablik dan bid'ah itu pembahasannya hanya berlaku pada rasul-rasul saja. Kenapa? Izin Nabi. Karena Nabi itu bukan rasul lah. Allazi laisa birasul. Nabi yang bukan rasul. Berarti nggak masuk 25. Yang jumlahnya katanya kalau keseluruhan itu bisa 313, ya. 314, 315. Ataupun angka-angka lain yang bisa diestetikkan. La yuballighu syai'an, tidak wajib menyampaikan sesuatu. Tapi kalau mereka mau menyampaikan sesuatu ya sah-sah saja. Tapi taklif beban untuk kewajibannya enggak ada. Tapi di sini ini illa tabligh wa didahu. Jadi tabligh dengan kebalikannya tidak berlaku pada Nabi. Artinya bukan berarti Nabi itu boleh menyembunyikan informasi. Kalau saya pahami gini, saya pahami ya. Tabligh itu kan definisinya di sini isolu ma umiru bi isolihil khalqi. Menyampaikan sesuatu yang diperintahkan kepada para nabi agar disampaikan kepada makhluk. Ya. Jadi kalau Allah memerintahkan sampaikan, maka para nabi wajib sampaikan. Kira-kira begitu. Jadi kan menyampaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Sementara kalau nabi itu tidak punya sifat tabligh, maka nabi ketika tidak menyampaikan tidak bisa disebut kitman. Ya. Itu maksudnya. Saya pahami. Ya kan, untuk dikatakan kitman ada sesuatu yang diperintahkan Ya. untuk tabligh. Nah, Berhubung tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan untuk ditablighkan atau disampaikan, ketika Nabi yang dalam bahasa hari ini bukan termasuk Rasul ya, Nabi itu tidak menyampaikan, tidak termasuk kitman. ya itu Betul kan? Bukan berarti Nabi itu boleh kitman atau menyembunyikan ilmu, enggak. Karena dikatakan menyembunyikan juga tidak bisa. Ya. Satu, kemudian tadi fi haqqil anbiya. Ada kata haqqi di situ kalau misalnya kita membahas tentang ilahiyat, misalnya yajibu alaihi bihaqqihi ta'ala gitu kan ya. Ada haqqihi itu kalau di beberapa sana disebutkan ai fi dzatihi. Berarti kalau untuk nabi berarti fi haqqir rusul pada diri rasul. Sedikit Oh iya. Bukan ini ya, bukan apa? Bukan isi dikir rusul bukan. Kan hak sama sidik sama tadi. Beda. Serupa. Nah, Serupa, ini beda. Lanjut. Naam yajibu ayyukhbiru bi annahu nabiyyun. Oke, kalau dari segi tadi kan Nabi tidak wajib menyampaikan yang sesuatu yang memang tidak diwahyukan untuk disampaikan. Tapi kalau sekedar memberitahu, oh saya ini Nabi. Sambil lagi dulu, Ustaz. Hadirin yang terhormat. Bukan karena saya yang dihormati, tapi takutnya kalian meremehkan saya. Terus kalian dosa. Nah, jadi biar kalian tidak berdosa dengan meremehkan saya beritahu saja. Asal lu tahu ya. Mungkin ini yang dijadikan landasan oleh Allah yarham Kiai Sattar itu. Engkau Ren Kiai kena gitu. Harus ada klaim begitu, Ustaz. Saya ini Ustadz gitu. Supaya orang gitu. Takutnya ya memang orang tidak mungkin akan lebih hati-hati ke kita, tapi potensi sombongnya lebih besar ke kita. ya, karena yang ngucapin sosok yang udah layak dan potensi untuk riak sombong ujubnya udah mungkin kecil, mungkin bisa. Namun kalau yang masih di level haus Kayak kita ini. Kayak Gus Baha itu kan sering tuh. ya. Kiai gitu kan. Tapi kadang perlu disentil lah tipis-tipis. Karena memang kalau amannya bukan ke kita saja, tapi kita menyentil cara umumnya manusia memperlakukan para ulama secara umum. Kayaknya perlu 2 mic Ustaz. Oh iya. Atau beli beliau semua. Kayaknya informasi penting. Ditutup dengan ditutup terusnya, enggak ditutup ya. Naam yajibu ayyukhbir bi annahu nabiyyun liyuhtara ma yu'azzam. Biar enggak
tercegah dari pahala juga karena ada pahala menghormati nabi dan lain-lain, ataupun tidak berpotensi berdosa ketika ternyata nabi kok dikasih Disuruh-suruh. ya qauluhu anbiya. Nah, di sini sesuai nazom arsalah anbiya, kok nggak ada helmnya anbiya bihazil hamzatil mamdudah, wa qauluhu zawi fatonah itu kok bi fathi zal wa kasril waw ya ai ashabi fatonatin. Bisa dibaca fatonah ataupun fitonah. Apa maksud daripada zawi? Itu ashab yang punya, ya kan, kayak hafalan jurumiyah zumalin, yang punya harta beruang. Asal ada ashabul fatonatin. Wa huwa sifatun li ambiya. Yang mana apa ini yang dibahas? Oh, sifatun. Zawi, ya, zawi itu dianggap mansub. Arsala ambiya allazi, ya kan, biasanya kan allazi ya. Nah, ini pakai zawi itu karena ambiyanya itu mansub, sehingga zawinya pun ikut mansub karena dia sifat. Sebagaimana allazi, yang. Nah, sifat itu kan yang. Li ambiya mansub wa alamatun nasbihi al ya. Alamat nasabnya ya karena dia masuk geng jamak muzakkar salim kalau tidak salah. Itu setelah dianahu. Oh iya, li'annahu jamak muzakkar salim. Ya, Allah alam bisawab. Jadi insya Allah kesimpulan daripada 4 sifat ini bahwasanya agar beda nabi dengan manusia biasa, maka mereka harus memiliki sifat yang lebih spesial daripada manusia biasa. Dan jangan lupa pula ketika kita lagi membahas sifat 4 ini, yang kita bayangkan bukan cuma Nabi Muhammad, tapi juga berlaku kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Untuk penjelasan rincinya ada di YouTube-nya NU Katulistiwa ini. Maksudnya penjelasan rinci waktu itu pernah kita bahas di kitab Kifayatul Awam tentang sifat-sifat ini, baik itu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu lebih panjang teman-teman, kalau mau lebih menggali penjelasan ada di sana. Nah, ini hanya segini saja kalau versi Nurul Zolam untuk mempermudah. Mungkin cukup dari kajian tauhidnya, mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Kita lanjutkan ke kajian fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bil ulumi fid dharain amin. Amin. Babul ijtihad, sampai kita ke bab al-ijtihad. Al-ijtihad, ijtihad itu adalah badrul majhudi fi tahsilil maqsud. Mengerahkan, majhud itu daya dan upaya. Majhud itu aslinya yang dibuat untuk pengorbanan itu sendiri. Mengerahkan semua daya upaya fi tahsilil maqsud, untuk menggapai, mencapai, mendapatkan yang dimaksud, yang diinginkan. Itu definisi ijtihad. Jadi kalau ada bahasa saya berijtihad atau ulama itu adalah berijtihad, maka beliau-beliau itu mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan apa yang beliau-beliau maksudkan. Uyuradifuhu, ada muradifnya, sinonimnya adalah at-tahri, sama dengan ijtihad. Dan wat tawakhi, tahri, ijtihad itu adalah muradifnya, persamaannya, sinonimnya. Itu ringkasnya, insyaallah dapat dicerna lah, dimengerti. Misaluhu, contohnya dalam bab ijtihad ini adalah ayashtabiha alaihi ma'ani ahadu matahir wal akhar mutanajjis au thawbani au inaani. Waduh, ini nyinggung ina lagi nih. Bakal mujadalah lagi nih dengan kawan sebelah nih. Au makanani, atau 2 tempat. Contoh ijtihad itu apa? Ada kesamaran atau kesangsian atau hal yang
mustabihat, yang meragukan. Alaihi, pada seorang, ini contoh ya, ada dua air, dia ragu dua air ini. Satunya tohir, suci, yang lain mutanajis, terkena najis. Itu berlaku model ijtihad ini kalau kita ragu atau ragu, samar-samar atau bingung. Berlaku juga dua air atau dua pakaian baju atau dua wadah. Ini urusan baju. Wadah bukan sesuatu yang mengambil ruang ya. Wadah atau makanin atau dua tempat yang kita ragu. Fayajtahidu fi ma'rifatil tahir minhuma, maka orang itu dia akan berijtihad, mengerahkan segala daya dan upaya untuk menumbuhkan, mengetahui ma'rifatil tahir minhuma, yang mana yang suci dari keduanya. Itu contoh. Jadi contoh orang berijtihad itu kalau ada dua yang meragukan dan dia ingin mendapatkan dengan segala daya dan upayanya untuk mendapatkan dari kedua yang diragukan itu sampai dia mendapatkan maksud, tujuannya adalah oh ini yang suci, oh ini yang najis, ini yang suci. Intinya gitu. Lanjut ya, hukumnya berijtihad itu taratan yakunu jaizan wa taratan yakunu wajiban. Berijtihad ini hukumnya hanya dua. Ada yang boleh langsung, ada yang wajib. Jadi ijtihad itu boleh kamu berijtihad, atau kalau enggak kamu harus wajib berijtihad. Jadi hukum berijtihad simple, boleh atau wajib, harus atau mungkin. Syurutu jawazil ijtihad arba'atun, syarat-syarat bolehnya berijtihad itu ada 4. Jadi orang itu boleh berijtihad dalam 4 syarat ini. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka dia tidak boleh berijtihad. Permasalahan ijtihad ini kayaknya setelah saya pikir-pikir jarang terjadi ya. Karena ijtihad ini jaranglah untuk zaman sekarang. Rata-rata semua alat-alat untuk taharah itu sudah tersedia. Yang karena kita bahas ini, tapi namanya ilmu ini perlu kita jelaskan kembali. Jadi syarat orang boleh berijtihad itu adalah satu, ayyakuna indahu ma'un aw nahwu tahirun biyaqin. Syaratnya orang itu boleh berijtihad kalau dia punya air yang diyakini kesucian air tersebut. Maksudnya ghairul mustabah fihima, air suci itu maksudnya selain yang dia ragukan dalam air itu. Misalnya wa ma idza lam yakun indahu fa yajibul ijtihad. Maka kalau orang itu yang ingin berijtihad itu tidak mempunyai air yang diyakini dia suci, maka dia wajib jadinya, bukan lagi boleh tapi wajib. Misalnya saya tidak punya air yang saya yakini wajib. Ini ada dua air ini sama-sama meragukan. Maka karena saya tidak punya air yang saya yakini suci, maka saya harus berijtihad pada waktu itu. Bukan lagi boleh, tapi harus. Karena tidak punya air yang suci. Mau tidak mau saya wajib berijtihad. Satu. Kedua, syaratnya bolehnya ijtihad itu ta'addudul mustabahi fihi. Berbilang, yang diragukan atau yang disangsikan itu jumlahnya berbilang, bukan satu. Saya ragu air ini suci apa mutanajis. Tidak bisa. Tidak boleh berijtihad. Karena satu, tidak berbilang. Syaratnya boleh saya berijtihad itu kalau airnya itu berbilang, berjumlah. 2 dan seterusnya. 2, 3. Fa idza lam yata'addad fala yajuz ijtihad. Maka kalau tidak berbilang air atau benda yang dia ragukan itu, maka dia tidak boleh ijtihad karena hanya satu, tidak berbilang. Contohnya apa? Kan najasatil lati waqat 'ala thawbi wa juhila mahalluha fa yajibu hina idzin ghaslus thawbi kulluh. Contohnya apa? Sesuatu yang kita ragukan tapi jumlahnya tidak berjumlah, hanya satu aja. Contoh, ada najis jatuh atau mengenai baju. Cuman kita tidak tahu tempat dia jatuh itu di sebelah kanan atau sebelah kiri atau di lengan atau di bawah. Tidak diketahui, dia tidak tahu. Maka saat itu wajib fayajibu hina idzin ghuslu thawbi kulluh. Maka di saat itu
dia bukan lagi beristihad, tidak memenuhi syarat karena satu yang dia ragukan, baju. Maka seketika itu dia wajib untuk mencuci baju semuanya. Maksudnya begini, kenapa baju itu dikatakan satu? Yang dimaksud ta'addud itu beda benda. Kalau baju ini kan, tapi kan ada lengan kanan, lengan kiri. Enggak, bajunya itu satu. Yang maksudnya ta'addud berbilang itu kalau ada baju dua. Ini kayak tadi malam ini anak saya kencing di baju ini, di kain ini apa ini? Itu dua. Tapi kalau hanya satu baju, ini kan terbagi dua, Ustaz. Ada sebelah kanan, sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri. Bukan. Itu nih maksud. Makanya syaratnya itu harus ta'addud. Kalau tidak ta'addud, maka wajib dicuci semuanya. Misalnya seperti yang dicontohkan di sini, ada baju, saya ini ragu, bajunya satu. Itu tak cecak atau najis itu jatuh di sebelah lengan kiri, apa di kocek kiri, apa di kocek kanan. Tidak perlu kamu beristihad. Cuci aja semuanya. Gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Tiga, ayyakuna lil alamati fihi majal, bolehnya beristihad itu kalau ada berkemungkinan kita untuk melihat tanda. Maksudnya apa? Ay yumkinu ma'rifatul tahir min al-mutanajjis. Kita berkemungkinan, kita boleh beristihad kalau kita ada majal, ada apa majal? Peluang. Ada peluang, ada kemungkinan untuk kita mengetahui ini yang suci dan ini yang najis. Atau ma'rifatul ladzi yahullu min alladzi yahrum, atau kita tahu punya peluang untuk mengetahui ini yang halal, ini yang haram. Bi alamatin, dengan tanda. Intinya bolehnya beristihad itu kalau kita punya peluang, berkemungkinan bisa tahu dengan tanda tersebut bahwa ini najis, ini suci, ini halal, ini haram. Itu syaratnya. Bolehnya beristihad. Sebaliknya, faida lam yumkin fala yajuzu ijtihad. Kalau tidak memungkinkan, tidak ada peluang untuk mengetahui dengan tanda-tanda tertentu sehingga kita bisa membedakan ini halal haram, ini najis atau suci, fala yajuzu ijtihad, maka tidak boleh kita beristihad. Contohnya apa, Pak Ustadz? Saya ini gini-gini Ustadz ya. Ini tabligh Ustaz. Iya. Contoh, ka'anis sabahat mahramuhu bi ajnabiyatin mahsuratin fala yajuzu lahu nikah min ihdahunna. Ini agak ribet contohnya. Contoh, kita ragu, kita semu, ya samarlah pandangan kita atau ragu kita terhadap mahram kita dan orang ajnabiyat kita. Kalau orang ahli fikih ini ngerti ya, mahram itu siapa. Kalau mau diterangkan gini panjang. Jadi kita tuh misalnya ragu, ini ada mahram saya, keluarga saya, mahram saya itu ada 10. Kemudian kumpul dengan ajnabiyat orang lain yang bukan keluarga saya, bukan mahram saya, ada 100, berarti semuanya 150. Kumpul di satu lapangan. Ini ragu, yang mana mahram saya, mana keluarga saya ini, yang mana orang lain ini. Saya tidak tahu, istabat alaih. Saya bingung ini, mana mahram saya. Maka hukumnya apa? Fala yajuzu lahun nikah, maka tidak boleh Anda menikahi salah seorang dari mereka yang 150 itu. Karena apa? Karena istabat, karena kamu bingung. Kenapa contohnya harus nikah ya Ustaz ya? Agak aneh juga. Loh, karena korinya. Kenapa? Karena satu istabahat, ragu. Satu, kedua, dia tidak memenuhi syarat untuk boleh beristihad. Tidak boleh ijtihad kamu. Tidak boleh kamu nikah itu. Oh, saya mau ijtihad dulu. Ini kayaknya ini yang mahram nih, yang bukan. Tidak seperti itu. Intinya, tidak boleh kamu nikah salah seorang dari mereka yang 150. Atau lebih besarnya, mahram saya ada 100. Kemudian di lapangan itu atau di gedung itu, orang lainnya yang bukan mahram saya itu ada 300. Sehingga jumlahnya 400. Gimana hukumnya? Kalau saya ragu, tidak boleh kamu nikahi. Kamu langsung pilih, oh ini kayaknya mahram saya itu. Saya nikah dengan kamu, tidak bisa. Karena isyabahat. Kalau ada alamatnya masih boleh. Karena ini judulnya tidak memenuhi syarat, dia tidak ada tanda yang memungkinkan dia bisa membedakan ini mahram saya atau
ajnabi saya, tidak ada tanda. Kalau jelas tandanya misalnya ini kayaknya keluarga saya nih, kenapa? Yang ini orang Indonesia semua. Yang ini Oh, itu beda. orang Arab semua. Itu memenuhi syarat namanya, Ustaz. Judulnya ini kan tidak memenuhi syarat ini. Bisu semua ya. Siapa? Seramai Sama-sama itu tidak tahu bisu. maksudnya Ustaz, sama-sama tidak tahu juga. Istabahat. Ya enggak. Untuk pelakunya ini. Ini undi. Pelaku maksudnya Undi. misalnya saya ini istabahat alaihi. Cuman ini kan pakai kata ganti dia ya. Berarti harus samar ya. Enggak Boleh nanya. Yang mau nikah dengan aku mana nih? ada. Simple ya. Bukan istabahat itu Mereka namanya. kan samar juga Ustaz, kasusnya kan begitu. Tidak ada tandanya kan jadinya. Nih, ini kan judulnya harus ada majal. Yang dicontohkan ini kan tidak ada majal. Tidak ada peluang atau tanda yang bisa membedakan bahwa ini mahram, ini ajnabi. Tidak ada. Kalau kayak ibu, Istabah. adik gitu kita udah kenal lah. Misalnya kasusnya mungkin seperti saudara rodok kita mungkin kan jadi mahram juga kan? Atau saudara istri sampean. Iya, mungkin agak mirip-mirip lah Ustaz wajahnya. Atau bekas istri bapak, mahram juga loh. Iya. Alim Ustaz sampai di situ. Loh, ini masalahnya nikah ini. Dong ya, sementara. Karena ini satu. Syarat yang keempat bolehnya berijtihad adalah ayyakuna likullin minal musytabah fihi aslun fit tathhir awil hil. Syarat boleh kita berijtihad. Syaratnya boleh jihad kalau yang kita ragukan itu ada asal. Ada apa ya? Ada asal, ada usulnya di dalam kehalalan atau kesucian. Maksudnya begini, kita boleh beristihad pada sesuatu yang kita ragukan kalau dia punya dasar asal bahwa ini air suci atau ini halal. Lebih jelasnya ayyakun aslu kullin minal musytabah fi tahiran aw halalan. Maksudnya dia itu punya dasar bahwa setiap dari yang dia ragukan itu dia punya dasar atau asal bahwa itu suci atau halal. Itu syarat bahwa bolehnya untuk berijtihad. Fala yasihu, maka sebaliknya pengertiannya adalah kebalikannya pengertiannya adalah fala yasihu, maka tidak sah idza kan asluhu najisan ka baulin khalisin au muharraman kal maitati. Maka tidak boleh, tidak sah, tidak boleh berijtihad kalau aslinya itu, dasarnya itu memang awalnya itu adalah benda najis, contoh seperti air yang kencing murni atau yang diharamkan. Kalau benda itu haram seperti maitati bangkai. Maksudnya begini, kita boleh berijtihad kalau sesuatu yang kita ragukan itu ada dasarnya di dalam kesucian halal. Tapi kalau tidak punya dasar, seperti apa? Udah tahu ini kencing, ya tidak boleh kamu ini kencing apa bukan ya? Wah, kencing itu aslinya, asluhu dasarnya memang najis. Mau kamu ragu-ragukan tidak bisa. Maka tidak ada majal, tidak ada kebolehan kamu berijtihad. Kenapa? Karena dia tidak punya dasar. Beda kalau kita lihat. Saya sebelum masuk sini ada kopi. Saya yakin kopi ini kan suci gitu. Walaupun tidak mensucikan. Ada dasar. Kemudian setelah masuk, ini kayaknya ada Ustadz Bayu nih. Maaf ini contoh. Ustadz Bayu ini biasa megang barang-barang yang najis. Takutnya kena sentuh atau gimana. Saya boleh berijtihad? Boleh. Karena dasarnya itu ada. Tapi kalau tidak punya dasar itu suci atau tidak seperti barang najis, bangkai dan sebagainya itu tidak punya dasar. Memang dia najis, tidak perlu kamu berijtihad. Ya udah najis gitu maksudnya. Kira-kira bisa ya. Iya. Walaupun agak ribet ya. Enggak, Ustaz. Ke contoh itu tadi gampang. Oh iya. Kita masuk ke contohnya. Kalau memang pada asalnya dia itu najis seperti air kencing ataupun bangkai, ya ngapain mau ijtihad? Kan fungsinya kan kita mencari kesuciannya gitu. Iya. Peluang mana yang suci. Ini lo pada dasarnya benda najis. Ngapain mau diijtihadin lagi? Gitu. Ya, cerdas. tapi bukan fatona.
Hazak lah kayaknya, hazak. Ada apa, santri tadi di Usuluddin. Habis pemilihan ketua OSIS. Tanya, Ustaz, ini bekas tinta ini gimana Ustaz? Boleh nggak nanti saya sholat? Nggak boleh, dia bilang. Kenapa? Najis. Loh, najis ya Ustaz? Bukan tintanya, kamu. Ketawa sih dia. Bukan tintanya, kamu yang najis. Jadi ketawa dia. Agak loading tadi. Sampai tua itu diingatnya. Baik, kiranya itu sedikit dan moga-moga bermanfaat bagi saya pribadi sebagai muta'alim, selaku talib, dan masyarakat audien baik yang hadir ataupun yang gaib, semoga dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke kajian tasawuf kepada Al-Ustaz Adnan Faqih. Fa'alihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Asy-Syafi'i atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Kitab yang saya pegang adalah kitab adalah kitab Sirajut Thalibin, syarah dari Minhajul Abidin. Sirajut Thalibin ditulis oleh Syekh Ihsan Jampes dari Kediri ya. Masih di bab taubat yang tidak kunjung selesai karena seolah-olah memberikan isyarat ayo tobat dulu. Karena belum tobat nih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab saya di halaman ke 140 151. Nah, 151. Kitab yang seperti ini ya teman-teman kalau punya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah diingatkan terkait ceritanya salah seorang syekh bernama Hamas bin Hasan yang mana beliau melakukan satu dosa kecil yakni mengambil tanah tetangganya yang dipergunakan untuk membasuh tangan tetangganya, tangan tamunya. Beliau kedatangan tamu, dimasakin ikan, lalu mungkin zaman dulu itu belum ada teknologi yang cukup canggih untuk menghilangkan bau amis di tangan, maka perlu menggunakan tanah-tanah tertentu. Nah, tanah itu ternyata beliau ambil punya tetangganya. Ternyata gara-gara satu kesalahan itu, beliau bertaubat selama 40 tahun, baru diampuni taubat itu. Baru Allah terima taubatnya itu. Kemudian kalimat penutupnya oleh Imam Al-Ghazali, kita diminta untuk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon kepadanya. Situ masih dalam konteks yang sama, bahwa kita diminta untuk terus merendah kepada Allah dan memohon kepada Allah. Lalu sekarang beliau Imam Al-Ghazali menceritakan tentang kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini tadi cerita Nabi-Nabi ya. Ini masih melanjutkan cerita Nabi-Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madan nabi madadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Wa dzkur hala abina Adam alaihi salatu wassalam. No alaihi salam alladzi khalaqallahu ta'ala biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi. Ingatlah bagaimana cerita tentang kondisi bapak kita semua, yakni Nabi Adam alaihissalam, yang mana beliau adalah manusia yang Allah ciptakan langsung dengan tangan kekuasaannya. Itu tangan kekuasaannya, bukan tangan betulan, tangan kekuasaan. Dan beliau adalah orang yang ditiupkan ruhnya oleh Allah. Maksudnya di sini, maksudnya Allah meniupkan ruhnya Allah tuh gimana? Karena bahasanya kalau kita baca satu persatu ya, wa nafakha fihi, yang mana Allah meniupkan fihi kepada Nabi Adam itu min ruhihi, dari ruhnya Allah. Nah, itu kan agak problem. Berarti Allah punya ruh, seolah begitu. Lalu saya periksa di beberapa keterangan, misalnya di Tafsir Nadmud Durar fi Tanasubi Ayati Wassuwar karya Imam Al-Biqai, di situ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Allah itu meniupkan ruhnya bukan betul-betul bermakna ruh, tapi wa idhafar ruhi ilaihi tasyrifan. Itu dalam rangka untuk memuliakan Nabi Adam. Karena Allah menciptakan langsung dengan ruhnya. Artinya intinya di situ Allah menciptakan secara langsung gitulah kira-kira, supaya lebih gampangnya kepada teman-temannya. Wa hamalahu ila jannatihi ala a'nakil malaikah. Kemudian setelah Allah itu menciptakan Nabi Adam
Sangat mulia sekali karena Nabi Adam itu diciptakan langsung oleh Allah, dan kemudian Nabi Adam itu dibawa, digiring, diarak ya menuju surga. Bahkan beliau itu diiring-iringilah oleh para malaikat. Kemudian beliau mendapatkan keistimewaan yang seperti itu, lam yudhnib illa dzamban wahidan. Beliau itu tidak melakukan kesalahan satupun kecuali satu kesalahan ini. Apa itu kesalahannya? Yakni memakan pohon. Ya kan, pohon kan? Syajarah. Yang bilang yang bilang buah itu kan terjemahan. Ya kan, bahasa Al-Qur'an kan. La taqrabu hadis. Beri kami untuk sedikit bernalar sedikit. Ya, jadi kan Allah kan melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekati pohon. Mendekati aja tidak boleh, apalagi sampai dimakan pohonnya. Yang bilang khuldi nanti kan iblis. Yang menamai pohon itu sebagai khuldi kan iblis kan. Itu ada tuh di Quran juga begitu. Cuman Allah kan menyebutnya la taqrabu hadhihi syajarah, hanya pohon saja. Kayak tebu lah. Kan yang dimakan kan pohonnya. Ya kan? Bukan akarnya, bukan buahnya. Kok tiba-tiba kita bilang buah khuldi? Ya kan syajarah sebenarnya pohon. Allah melarang. Imajinasinya lebih diperluas ya. Ya, imajinasi. Bisa loh pohon tuh dimakan. Nggak harus pohon Nggak harus rasa pohonnya kecil atau pohon berbentuk keju gitu. Ya, enggak tahu lah pastinya seperti apa karena ini pohonnya surga kan. Yang mana beliau itu tidak pernah melakukan satu kesalahan pun. Saya tidak terjemahkan dengan dosa karena nanti akan dikritik oleh saudara saya. Beliau melakukan satu kesalahan kecuali satu ini katanya. Yang mana gara-gara beliau melakukan satu kesalahan ini, fanazala bihi manazala hatta ruya annallaha ta'ala qol. Yang mana setelah itu beliau melakukan satu kesalahan sehingga beliau diturunkan ke satu tempat, yang mana beliau diturunkan di tempat itu, tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Hatta ruya, sampai ada satu riwayat annallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala qala, berfirman Allah lahu kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, wahai Nabi Adam, ayu jarin kuntalaka, menurutmu aku ini tetangga seperti apa? Qala ni'mal jaru ya Rabb. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mengatakan, engkau wahai Tuhanku adalah tetangga yang terbaik. Qala, kemudian Allah menjawab lagi, ya Adam ukhruj min jiwari. Wahai Adam, keluarlah kamu dari sisiku. Jangan jadi tetanggaku lagi, kira-kira begitu. Wadu'an ro'sika, kemudian simpan juga, letakkan juga dari kepalamu itu taja karomati, yakni mahkota kemuliaanku. Jadi Nabi Adam itu mendapatkan keistimewaan, kemuliaan, dan juga menggunakan mahkota, entah ini secara hakiki ataupun majazi ya. Intinya Nabi Adam itu dapat keistimewaan, yang mana salah satunya di sini juga memakai mahkota kemuliaannya Allah. Dan ketika beliau itu diusir dari surga, mahkota itu disuruh simpan, jangan dibawa. Fa innahu la yujawiruni man asoni, karena tidak pantas, tidak akan bertetangga kepadaku orang yang mendurhakaiku. Tidak layak ada orang yang sudah berdurhaka kepadaku kemudian menjadi tetanggaku, kata Allah. Hatta annahu fi maruya, sampai-sampai sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, Nabi Adam itu baka ala dzambihi, menangisi dosa atau kesalahan itu, menangisi kesalahan itu selama mi'atai sanatin, 200 tahun. Gara-gara satu kesalahan itu 200 tahun beliau menangis itu. Hatta qabilallahu taubatahu, sampai Allah menerima taubatnya, wa ghafara dzambahu, dan juga mengampuni kesalahannya al-wahidah yang satu tadi itu. 200 tahun hanya gara-gara kesalahan itu. Ini saya baca syarahnya dulu ya. Hadza haluhu ma'a nabiyhi wa safiyhi fi dzambin wahidin. Ini adalah sikapnya Allah terhadap nabinya, dan yang mana Nabi Adam itu juga adalah manusia pilihannya terhadap satu kesalahan daripada Nabi Adam itu. Fa kaifa halul ghair fi dunubin la tuhsa. Bagaimana dengan kondisi kita semua, yang mana kita semua adalah selain dari nabi dan selain dari orang pilihan Allah, terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan dosa kita itu tidak terhitung jumlahnya. Nah, oleh sebab itulah wa hadza tadarru'ut taibi wa batihaluhu. Inilah alasan kita itu diminta oleh Imam Ghazali, sebagaimana di awal tadi saya bilang, kita harus selalu merendah orang-orang yang taubat itu, yang insya Allah kita semua selalu merendah dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
fa kaifa bil musirril muta'assifi. Lalu bagaimana kondisi kita yang mana kita itu masih mukim pada dosa dan juga keluar dari jalurnya. Walaqad ahsana man qala, dan sungguh sangat bagus sekali satu pernyataan dalam sebuah syair seorang ulama, yakhafu ala nafsihi may yatubu fa kaifa taraha laman la yatubu. Yakhafu takut. Siapa man? Oh, mannya di belakang. Yakhafu ala nafsihi, pada dirinya sendiri, man, seseorang yatubu yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu dia akan takut akan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Fa kaifa tara halaman la yatubu. Lantas bagaimana kamu akan melihat kondisi orang yang tidak mau bertaubat? Loh, kalau kita lihat loh, orang yang bertaubat itu udah bertaubat, dia takut dengan mengkhawatirkan dengan dirinya sendiri. Lalu bagaimana kita ini melihat orang yang mungkin adalah diri kita sendiri yang sampai sekarang pun belum bertaubat? Fa in tubta, ketika engkau telah bertaubat, tsumma naqatta taubata, kemudian engkau menggugurkan taubatmu, sudah bertaubat nih, tapi kemudian di-cancel. Dengan cara apa meng-cancelnya itu? Wa ila dzambi tsaniyan, dengan kembali melakukan dosa yang kedua. Lu gimana tuh? Udah taubat, lalu di-cancel dengan melakukan dosa lagi. Apa sikap kita seharusnya? Fa'ud ila taubati mubadiron. Maka ya segera kita untuk kembali bertaubat kedua kalinya. Nah, ketika sudah bertaubat kedua kalinya ini, wa qul li nafsika, katakan pada dirimu atau berdoalah kamu, la'alli amutu qabla an a'uda ila dzambi hadhil marrah. Semoga Allah membuatku mati sebelum saya kembali melakukan dosa lagi berikutnya. Saking susahnya menghindari dosa itu loh. Aduh, udah lanjut dosa tadi. Gak ada yang bilang amin. Takut, San. Ya gimana ya? Mana belum menikah, kita Ustaz Taufik. Kata Ustaz Taufik aja. Dan Ustaz Ayu. Kalau kata Ustaz Ruswan baru nikah kan. Eman kalau udah mati lagi kan. Aduh. Berarti kan kita lebih sayang belum menikah itu. Lebih sayang dengan istri daripada kita mengkhawatirkan dosa yang belum ditaubati itu. Ekstrim juga ini. Wa kadzalika, demikian pula talitan wa rabi'an. Yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya, habis taubat yang kedua, enggak sengaja berbuat dosa lagi, taubat lagi yang ketiga, manter mati kemarin. Nah, gitu. Mudah-mudahan mati saya habis ini sebelum saya melakukan dosa berikutnya. Dan begitu seterusnya. Wa kama, sebagaimana ittakhadha dzamba wal auda ilaihi hirfatan, kamu melakukan dosa, kembali terus kepada dosa itu kamu jadikan kebiasaan. Kita banget ini. Sebagaimana kita selalu menjadikan dosa itu sebagai kebiasaan yang terus diulang-ulang, maka fattakhidit taubata aidon wal auda ilaiha hirfatan. Jadikan pula taubat itu sebagai kebiasaan kita setelah melakukan kesalahan-kesalahan itu. Habis ngomongin orang, aduh keceplosan, udah kebiasaan gibah ya. Astagfirullahaladzim. Ya udah berhenti gitu. Wala takun fit taubati a'jaza minka fid dzambi. Janganlah dosa tersebut membuatmu lemah untuk melakukan taubat. Wala tayas wala yamna'ka asyaitonu minat taubati bisababi dzalika. Janganlah kamu berputus asa, janganlah setan itu mencegahmu untuk melakukan taubat sebab kesalahanmu tersebut. Fa innahu, karena sesungguhnya mengulangi taubat dan menjadikan taubat itu kebiasaan, dilalatul khair, itu menunjukkan satu kebaikan. Amma tasma'u, bukan amma tasma'u qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau mendengar bahwa Rasulullah bersabda, khiyarukum kullu mufattinin tawwabin. Sebaik-baik kalian adalah setiap orang yang diuji dengan dosa kemudian mereka bertaubat. Ai katsirul ibtila bidzambi, maksudnya dari hadis itu penjelasannya adalah dengan mufattinin, difitnah terus, diuji terus, maksudnya sering mendapatkan ujian berupa dosa. Katsiru taubati minhu, banyak juga taubatnya, seharusnya begitu. Warruju' ilallahi jalla jalalah,
dan juga kembali kepada Allah Jalla Jalalah, Maha Agung Maha Mulia Allah, bin nadamati wal istighfar, dengan selalu menyesal kepada Allah dan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadzakkar qaulahu subhanahu, dan juga mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang melakukan keburukan atau dia mendolimi dirinya sendiri, maka beristighfarlah kepada Allah. Dengan demikian dia akan mendapat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dosa dan zat yang maha penyayang. Surah An-Nisa ayat 110. Fahadhil jumlah azimah, wabillahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Itu matannya. Halo. Masuk ke beberapa catatan saya dalam syarahnya ini. Tadi membahas tentang Nabi Adam. Sedikit cerita tentang Nabi Adam di sini, bahwa Nabi Adam itu adalah Rasul yang pertama. Fa'awal mursalin kana Adama. Rasul yang pertama itu adalah Nabi Adam. Loh, kok Nabi Adam Rasul pertama? Siapa umatnya? Kana rasulan ila uladihi. Jadi umatnya pada saat itu ya anak-anaknya. Kemudian catatan saya juga di sini, wa qad waladat minhu hawa'u arba'ina waladan fi 20 batanan min dzakarin wa unsa. Yang mana Siti Hawa melahirkan banyak sekali anak. Di sini disebutkan 40 anak dari Nabi Adam itu, dengan 20 kali kehamilan, yang mana sekali hamil itu kembar. Langsung dua, yang mana satu laki satu perempuan, satu laki satu perempuan gitu. Dalam 20 kehamilan. Jadi totalnya ada 40 anak. Yang mana itu semua nanti menjadi umat pertamanya gitu loh. Dan Nabi Adam adalah Rasul pertama untuk anak-anak mereka. Wa kanat kunyatuhu fil jannah. Kunyahnya Nabi Adam alaihissalam di surga itu adalah Aba Muhammad. Julukannya adalah Abu Muhammad. Alasannya adalah li'anna Muhammadan, karena sungguhnya Nabi Muhammad SAW kana akrama waladihi. Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Adam yang paling mulia. Makanya Nabi Adam itu di surga kunyahnya adalah Aba Muhammad atau Abu Muhammad. Wa kunyatuhu fil ardi, sedangkan kunyahnya di bumi ini julukannya adalah Abal Bashar, bapaknya manusia. Kemudian umurnya, ada yang mengatakan, ini disebutkan di dalam menurut ahli Taurat, umurnya Nabi Adam itu 930 tahun. Sedangkan dalam kitab Syarah Mawahib disebutkan bahwa Nabi Adam itu umurnya sampai 1000 tahun. Kemudian catatan yang lain. Siapakah malaikat yang pertama kali sujud kepada Nabi Adam? Di sini disebutkan malaikat pertama yang sujud kepada Nabi Adam adalah Jibril. Kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Israil, kemudian malaikat muqarrabun atau malaikat muqarrabin. Itu urutannya, Jibril dulu, Mikail, Israfil, Israil, malaikat muqarrabin. Bisa gerak ya? Malaikat Israfil nggak cuma fokus ke sangkakala juga. Mungkin waktu itu belum dibebani tugas itu. Oh, iya. Bisa. Fokus. Ya, masalah harinya juga disebutkan di sini. Sujudnya ada yang bilang hari Jumat, ada yang bilang di hari Jumat setelah asar, dan seterusnya. Kemudian catatan yang lain adalah, nah ini penting nih, terkait tadi sifat amanah. Sebelum ke sana, berarti nggak nyinggung anak ke-41 ya? Enggak, di sini 40. Nabi Syis. Di sini 40 sih di sini. Di riwayat yang lain kan 20 kali kembar, kecuali episode terakhir tidak kembar. Nabi Syis. Berarti nggak digabungkan ke riwayat tersebut. Iya. Karena pernah jadi pertanyaan door prize di suatu ceramah. Berapa jumlah nama anak Nabi Adam? 41 ya. Belum. Semua random kan, mungkin Asal nebak. yang nyari di chat GPT, mungkin dari grup, dari mana gitu. Nggak ada yang betul. Dan sengaja dikasih pertanyaan itu ya, biar tidak ada yang betul. Sehingga door prize-nya tidak jadi dikasih. Terselamatkan. Oke, lanjut amanah.
Di sini disebutkan bahwa ini pernah saya singgung sih sebenarnya waktu itu di grup kalau tidak salah ya. Wa hadza dzambu fi dzahir. Nah, jadi ketika Nabi Adam waktu itu memakan pohon khuldi maksudnya, jadi itu adalah dosa secara zahir ya. Yang kita ketahui kan itu satu kesalahan atau ya agak sulul adabnya bilang dosa lah itu secara zahir. Seolah-olah itu adalah dosa. Nah, lebih amannya begitu. Bin nadhari lima fi ilmin nas, dengan memperhatikan sebagaimana konsep pada umumnya yang diketahui oleh manusia. Wa fi nafsil amri, pada hakikatnya kira-kira begitu, amarahullahu ta'ala bil akli minha, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk memakan pohon tersebut. Nah, ini fi nafsil amri, bahasanya seperti itu, atau yang saya terjemahkan ya pada hakikatnya, pada esensi perkaranya, kira-kira begitu, Allah yang memerintahkan. Apa tujuannya? Liqtida'il hikmatil ilahiyah, untuk menunaikan hikmah ilahiyah. Satu, yang kedua adalah untuk menunaikan kaunihi alaihi salam khalifatun fil ardi, untuk menjadikan ya untuk sebagaimana tujuan penciptaan awal Nabi Adam ketika mau menciptakan Nabi Allah waktu itu kan bilang ke malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah kan. Karena tujuannya memang Nabi Adam itu mau dijadikan khalifah di muka bumi ini. Fa'akluhu minha fil haqiqah imtithalul amril batini. Dengan demikian berarti memakannya Nabi Adam kepada pohon khuldi tersebut secara hakiki itu adalah mengikuti perintah Allah secara batin, secara batini. Kada dzikru al-allama al-hifni fi hawasil jami'is shaghir. Ini disebutkan oleh Syekh al-allama al-hifni dalam kitab Hawasi al-jami'is shaghir. Itu penting juga. Dengan demikian berarti kan ada, dengan cara seperti ini kan, oh betul lah, berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu hakikatnya bukan dosa. Tapi secara zahir ya kita akan memandang itu sebagai satu dosa. Lalu yang lebih amannya kita menyebutnya satu kesalahan, untuk tetap konsisten dengan logika bahwa para nabi dan para rasul itu wajib punya sifat amanah. Tapi kalau dari kalangan ateis itu menyebutnya kayak salah. Ya, Jadi, boleh seperti itu. Di TP. Hah? Tumbal proyek. Tumbal proyek. Ya, cuman kan ini secara batin, cuman tetap dalam kesadarannya beliau melakukan kesalahan begitu, dalam kesadarannya. Tapi hakikatnya semuanya itu sudah by design oleh Allah, atau bahasanya tadi apa? Apa tadi bahasanya? Rekayasa. Sudah rekayasa. Nah, ada juga beberapa cerita Israiliyat di sini. Nah, saya lihat di Mafatihul Ghaib itu jelas beliau mengatakan cerita ini wahada qaulun batilun apa gitu. Cerita Israiliyat lah. Intinya begini ceritanya di sini. Jadi, ketika Nabi Adam sudah makan pohon khuldi tadi itu, ini yang menceritakan adalah Muhammad bin Qais. Nabi Adam makan pohon khuldi itu, lalu Allah bertanya, "Wahai Adam, bukankah sudah aku larang untuk makan ini? Kenapa kamu makan?" Kata Nabi Adam, "Disuapin istri saya." Lalu kata istrinya, "Wahai Hawa, kenapa kamu menyuapkan itu?" "Saya diperintah ular." Kata ular, "Kenapa kamu memerintahkan itu kepada Hawa?" "Saya diperintah iblis." Wah, terus Allah bilang, "Semuanya akan saya turunkan ke muka bumi. Untuk kamu Hawa, karena kamu sudah membuat pohon itu berdarah, maka setiap bulan akan saya buat kamu itu berdarah." Asal usulnya haid. Asal usulnya dari situ, dan efeknya sampai sekarang. Israiliyat tapi ini ya, bersumber dari kitab-kitab terdahulu. Kemudian kepada si ular, "Wahai ular, karena kamu sudah memerintah itu kepada Hawa, maka mulai sekarang kaki kamu saya potong." Jadi ular itu dulu punya kaki. Lalu dipotong oleh Allah. "Mulai sekarang kaki kamu saya potong." 4 dulu kakinya, mirip-mirip unta katanya. Katanya. Nah, lalu dipotong kakinya itu, dan juga dikabarkan ada bulunya, lalu dirontokkan bulunya. "Kamu berjalan dengan tubuh kamu dan kepala kamu." Biasa aja mukanya. Berjalan dengan tubuh dan kepala kamu. Hah? Agak mirip. Terus. Dan sebagai bentuk hukumannya juga,
tidaklah seseorang akan bertemu kamu kecuali punya keinginan untuk menghancurkan kepala kamu. Ya kan kita kan begitu kan. Ada ular. Ya insting kita tuh langsung mau mukul kepalanya, bukan ekornya karena masih hidup nanti kan. Secara ilmiah itu ular masih tetap hidup, bisa bertahan selama seminggu. Kalau kepalanya nggak hancur. Oh gitu ya. Iya. Oh menarik. Ular hancurkan kepalanya. Soalnya kalau misalnya kepotong tiga kepala, dia itu masih bisa gigit, masih hidup. Ini memang harus dihancurkan ya. Kepalanya. Oh ya menarik. Tapi kalau palanya yang dihancurkan, Ustaz. Kepalanya. Oh, kepalanya. Ini equivokasi ini. Streaming gitu. Lalu untuk iblis tadi itu ya dilaknat oleh Allah. Nah, kemudian di sini sebelum diturunkan ada cerita juga di sini. Setelah makan pohon itu Dalam belang lingkup ini Israeliat saja. Israeliat, iya sudah kita sampaikan kan di awal. Jadi ini bisa kita jadikan landasan sejarah kayak semacam kepingan puzzle. Ini gimana nih harusnya? Bisalah kita masukkan ke dalam landasan sejarah, tapi tidak bisa dijadikan landasan akidah. Nah itu perlu dicatat tuh. Tidak bisa kita jadikan landasan akidah. Ya tujuan penceritaan Israeliat ini untuk mengambil hikmah. Bukan untuk dijadikan, oh ini pasti begitu, lalu diyakini, jangan. Ini untuk pengambilan hikmah. Nah, barangkali ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Seperti ular itu tadi. Lebih tepatnya mungkin Bu. Ini palanya. Lalu setelah Nabi Adam itu makan pohon tadi itu, Terus maka saya highlight dengan terus ngomong. mancing ular. Makan pohon tadi itu, lalu Nabi Adam sakit perut. Ini kayaknya mau ada sesuatu yang keluar nih dari perut saya ini. Ya. Lalu Allah memerintahkan malaikat, tanya, kena apa aja Nabi Adam? Ditanya, ngapain tuh Nabi Adam tuh? Nabi Adam bilang, perut saya kok sakit ya, kayak ada sesuatu yang mau keluar. Ini bisa enggak saya keluarkan nih? Kamu lihat tempat ini, emang tempat ini ada yang pantas untuk kamu keluarkan sesuatu dari perutmu itu? Tidak ada. Lalu dapat perintah dari Allah, ya kalau gitu turun ke bumi. Akhirnya turun ke bumi, itulah asal usul manusia itu melakukan BAB atau buang air lah, kencing dan buang air besar. Bukan tembakau yang keluar. Loh, lagi dihisap. Itu asal usulnya. Saya kira endingnya ke sana. Nah, BAB biasa ya. jadi kabar buruknya di surga itu tidak ada WC. Kenapa? Ya karena memang bukan tempat keluar kotoran ya. Nabi Adam aja mau buang air turun dulu ke bumi itu. Dan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Sekarang kita terus BAB itu karena efek makan pohon tadi itu, pohon khuldi. Nah, kemudian nanti Nabi Adam diturunkan di salah satu gunung di Hindia namanya Serendip, ya. Bisirindip gitu. Di Serendip, saya lihat di tulisan tadi Serendip di Hindia. Kemudian Siti Hawa diturunkan, ada yang mengatakan di Jeddah, ada yang bilang di Arafah, ada yang bilang di Muzdalifah. Dan ini menjadi asal usul kata Jeddah itu kan nenek ya, maksudnya merujuk kepada Siti Hawa sebagai nenek moyang pertama kita. Maksudnya dari kalangan perempuan. Iblis diturunkan di salah satu gunung di Basrah, nama gunungnya adalah Gunung Ubullah. Kemudian ular diturunkan di Isfahan, yakni di satu tempat bernama Sijistan. Nah itu sekedar informasi terkait cerita Nabi Adam ya. Kemudian saya cari informasi juga, apa hubungannya antara ular, menarik tentang ular nih, dengan satu tempat bernama Sijistan tadi itu. Kalau Nabi Adam tuh tadi lebih tepatnya lebih dekat ke Sri Lanka kalau sekarang. Seular apa? Sijistan. Jadi itu tempat yang terkenal sangat tandus, panas, suhunya ekstrim lah kira-kira. Tempatnya sangat tidak enak di situ. Lalu ada tafsir sufi, tafsir Isari atau hikmah sufi lah kira-kira. Kalau di mana tafsir Mafatihul Ghaib itu ceritanya iblis itu masuk ke surga melalui mulutnya ular. Jadi numpang ke ular masuk. Itu menggambarkan ular itu adalah nafsu. Jadi iblis untuk menggoda kita manusia itu menunggangi
nafsu. Nafsu itu kalau yang baik pada dasarnya, kalau yang nafsu mutmainnah itu indah dulu, sebagaimana ular dulu masih ada bulunya, kemudian ada kakinya, indah dulu. Begitu ekspresinya. Nah, setelah melakukan kesalahan atau yang jadi apa, nafsul ammaroh, ular sekarang itu simbol daripada nafsul ammaroh, itu diturunkan di tempat yang paling buruk, di tanah tandus bernama Sijistan tadi itu. Kemudian dengan wujud yang sangat jelek sekali, tidak ada kakinya sekarang, tidak ada bulunya dan jalan seperti itu. Kalau kita mau kembali ke ini, ke mana, ke nafsul mutmainnah, maka harus dilawan ular tadi itu. Dengan cara apa? Dipukul kepalanya. Itu kira-kira hikmahnya begitu tadi yang saya cari-cari itu. Disebutkan dalam beberapa literatur lebih tepatnya, diantaranya di Ihya, kemudian di kitab Jalaluddin Rumi, Masnawi, itu simbol ular dengan iblis tadi. Itu kemudian doa yang sudah saya kirim di grup. Catatan pentingnya yang sudah saya kirim di grup ya, nanti bisa dilihat lagi oleh teman-teman. Sepertinya menarik untuk kita amalkan. Barangkali dengan doa seperti itu menjadi detik-detik terakhir taubat kita lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harapannya. Amin ya rabbal alamin. Sengaja kita baca agak banyak karena supaya bertobat cepat selesai beranjak ke berikutnya. Ini kurang 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk ma'asyiral muslimin semua, dan saya serahkan kepada qori utama. Iya, sebelum ditutup tadi mumpung masih bahas Nabi Adam, bisa ditegaskan kembali, Nabi Adam itu sengaja melakukan amar batini yang Allah khitobkan atau tidak sengaja melakukan amar batini, perintah yang tidak nyata atau tidak zohiri bahasanya. Maksudnya gimana? Judge ataupun penilaian dianggap sengaja atau tidak sengaja, ya minimal karena ketahuan ya, kesengajaan. Nabi Adam sengaja melakukan amar batini tersebut atau tidak sengaja melakukan amar batini tersebut, karena pada hakikatnya yang kenyataannya terjadi. Misalkan, Nabi Adam sengaja melakukan amar batini yang Allah perintahkan untuk memakan pohon. Kenapa Nabi Adam tidak membela diri? Loh, Allah kan ada amar batini tadi. Ya kan sudah by design semua, Ustaz. Berarti tidak sengaja. Iya, bisa dikatakan begitu. Karena kalau kita pakai argumen yang lain, seperti di awal-awal Sirajul Thalibin ini, menegaskan kata hadihi. La taqroba hadihi. Kan, hadihi sajaroh. Spesifik tuh. Di sini pohon khuldi nih. Katakan ada 5. Seolah-olah Allah itu menunjuk spesifik ke satu ini. Kata Nabi Adam, yang ini boleh dong ijtihad. Nah, gitu. Sehingga, dilakukan tanpa secara pengetahuan manusia umumnya, yaitu kesalahan. Tetap seperti itu. Dan yang perlu di-highlight, yang digarisbawahi dari cerita ini, sebenarnya bukan soal Nabi Adam yang melakukan kesalahan, tapi bagaimana caranya seorang hamba berbuat kesalahan lalu bertaubat. Itu seharusnya yang digarisbawahi dari cerita ini. Menurut saya yang memikirkan, bisa salah. Kok kayaknya lebih ke sana. Pertama, cerita tentang penciptaan manusia. Manusia itu karakternya gimana? Langsung dicurigai oleh malaikat kan? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu kan? Itu sudah dicurigai itu oleh malaikat sejak awal. Itu berarti watak dasarnya manusia itu begitu. Kecurigaan saya nih ya, bisa jadi salah. Kemudian cerita Nabi Adam lagi masalah makan pohon ini, pohon khuldi. Jadi yang digarisbawahi seharusnya bukan masalah kesalahannya, tapi endingnya, yakni sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada hamba-hamba setelahnya bahwa kalau melakukan kesalahan, begini loh caranya bertobat itu. Maka Nabi Adam pun butuh waktu 200 tahun. Yang menangis maksud saya. Yang menangis 200 tahun. Ya. Sangat dalam dan meluas sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah perlu jeda dan perlu pengulangan membaca atau menonton daripada apa yang sudah disajikan, insya Allah. Dan jangan paksakan akal yang
sesempit ini untuk memikirkan berbagai hal yang memang lumayan membutuhkan waktu untuk berpikir. Sehingga mudah-mudahan Allah berikan kita futuh wal munuh untuk memahami itu semua, dan istiqomah untuk senantiasa haus menambal ketidaktahuan kita, kejahilan kita, dan ketololan kalian. Kalian sudah serius juga udah. Ya, Allah. kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.